Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam kesempatan kali warahmatullahi ini, wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang tugas dari algoritma dan pemrograman dasar. Untuk tugasnya sendiri ini ada dua tugas. Yang pertama ada pengaplikasian Arduino dengan menggunakan servo dan kedua pengaplikasian Arduino dengan menggunakan push button. Untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya dengan anggota kelompok saya sendiri Fadil Akmal Hakim dengan NPM 2415013116. Saya Ahmad Rayhan Farodis dan NPM 241503125. Saya Igusti Putadi Cananta dengan NPM 2415031029. Saya Rizky Siregar dengan NPM 2455031006. Saya MZK Ananda, NPM 2415031017. Untuk tugas yang pertama, kelompok kami akan menjelaskan tentang rangkaian tangga nada dengan menggunakan push button dengan menggunakan Arduino. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan membacakan rangkaian tangga nada menggunakan push button. Berikut ini adalah deklarasi PIN-nya. Variabel button 1 sampai button 8 menyimpan nomor PIN digital untuk tombol. Variabel buzzer menyimpan nomor PIN digital untuk output suara. Ini adalah bagian awal yang penting agar pemrograman lebih terstruktur. Berikut ini adalah page setupnya, yaitu pin mode atau pin input mengatur pin sebagai input digital. Input berarti Arduino akan membaca sinyal dari tombol pin mode. Buzzer output mengatur pin buzzer sebagai output. Output berarti Arduino akan mengirim sinyal ke buzzer untuk berbunyi. Berikutnya yaitu void loop, yang dimana digital read atau pin akan membaca apakah tombol ditekan high atau tidak low. Nilai disimpan di variabel B1 hingga B8 ini dilakukan setiap saat secara berulang oleh fungsi loop. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan teman saya. Selanjutnya, pada void loop, jika tombol ditekan nilai hit, maka fungsi tone akan dijalankan. Tone pin berfrekuensi durasi pin sama dengan tempat buzzer dihubungkan. Frekuensi dalam hertz menunjukkan nada yang dimainkan. Durasi itu dalam mili, mili detik. Selanjutnya ada delay. Delay itu menunggu selama 10 milidetik sebelum melanjutkan ke iterasi loop berikutnya. Tujuannya agar suara tidak tumpang tindih atau terlalu cepat. Fungsi loop akan terus berjalan berulang kali selama Arduino menyala. Berikut adalah rangkaian dari servo. Nah, di rangkaian servo sendiri terhadap program yaitu import, import Library Servo. Nah, import servo ini digunakan agar bisa mengontrol motor servo menggunakan perintah attack dan width. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Deklarasi objek servo seperti gambar pada PPT tersebut, yaitu membuat 5 buah objek servo, satu untuk masing-masing motor. Next. Lalu ada array pointer ke servo. Menyimpan kelima servo ke dalam array pointer supaya bisa dipanggil dan dikontrol dalam perulangan atau loop tanpa menulis satu persatu seperti foto tersebut. Next.
Selanjutnya ada void, stop. Menghubungkan masing-masing servo ke pin digital Arduino, servo 1 ke pin 9, servo 2 ke pin 10, dan seterusnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ahmad Raihan. Oke, baik. Jadi di sini masih dengan void loop yang berfungsi, current adalah penanda servo keberapa yang aktif sekarang. Statik artinya nilainya akan tetap disimpan antar siklus loop. Tidak akan reset ke nol setiap kali loop dipanggil ulang. Next. Jadi di sini rangkaiannya. Next. Oke, masih di void loop yang dimana di sini berfungsi untuk mengatur ulang posisi 0 derajat di setiap awal loop. Ini memastikan hanya satu servo saja yang akan aktif bergerak ke 180 derajat. Servo dengan indeks current, misalnya servo ke-1 atau kedua akan bergerak ke 180, hanya satu servo saja yang bergerak per siklus. Oke, next. Lalu di sini setelah servo aktif, indeks current dinaikkan untuk pindah ke servo selanjutnya. Jika current sudah mencapai 5 atau di luar batas array, maka akan direset ke 0, kembali ke servo pertama, memberikan jeda waktu agar pergerakan setiap servo terlihat jelas dan tidak terlalu cepat setelah 1,7 detik. Loop akan mengulang dan menggerakkan servo berikutnya. Next. Dan ini video percobaan menggunakan servo. Oke, saya balikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan dari materi tadi. Itu dia kesimpulan dari materi tadi dengan penjelasan dua tugas. Yang pertama ada tugas servo dan yang kedua ada tugas Arduino yang tadi. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.